Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. Cukup dengan mengakses situs lelang.co.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Daftar, tawar, menang. Ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Biar hati senang, ajak semua teman. Lelang.co.id. Daftar saja dulu, jangan ragu-ragu. Apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadgetmu. Lelang.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Usutun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi kali ini. Dan tentu saja tema kita kali ini telah kita bahas sebelumnya di video yang telah kita putar bersama dan kita nonton bersama terkait lelang. Nah, pemirsa mungkin ketika mendengar kata lelang, sebagian besar dari kita, khususnya masyarakat pada umumnya, ini mungkin masih menganggap bahwa lelang hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu. Prosesnya yang rumit dan juga ribet tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas jauh lebih dalam terkait tema kita, lelang dekat ekonomi bergerak, kenali lelang resmi, aman, dan terbuka untuk masyarakat. Nah, telah hadir membersamai kita semua pemirsa di studio TV Peduli, langsung bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Kota Parepare, dan juga yang telah hadir membersamai kita. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Baik. Dengan Bapak Kepala KPKNL Kota Parepare, ini telah membersamai kita ada Bapak Robi Lasmana dan juga dari pelelang ahli muda KPKNL Parepare, Bapak Yose Rizal Fernando. Iya. Baik.
terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita akan membahas terkait dengan KPKNL itu sendiri. Kita terlebih dahulu ke Bapak Robi, izin Bapak selaku Kepala KPKNL Parepare. Mungkin bisa sedikit ini disampaikan seperti apa sih peran dari KPKNL sendiri dan juga perannya khususnya di bidang lelang itu sendiri. Mungkin silakan Bapak. Terima kasih Bu Uswah atas kesempatannya. KPKNL, mungkin masyarakat ada beberapa pemirsa yang belum tahu dan mengenalnya ya. KPKNL ini bagian dari Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi di bawah Kementerian Keuangan itu mungkin masyarakat yang tahu secara umum itu ada Direktorat Jenderal Pajak, DJP, ada DJBC, Bea Cukai. Nah, kami Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, kantor operasional DJKN itu adalah KPKNL ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tusi kami, tugas dan fungsinya, core bisnisnya itu ada beberapa. Yang utama sebenarnya adalah pengelolaan kekayaan negara, aset negara. Lelang ini salah satunya. Selain lelang, kami juga ada tusi pengurusan piutang negara, ada juga tusi penilaian. Kami punya appraisal. Untuk melayani lelang ini kami punya pejabat lelang. Pak Yosi ini salah satunya. Beliau adalah pejabat fungsional pelelang muda. Jadi kami ada 3 pejabat lelang. Di Kota Parepare ini kantor operasional Kementerian Keuangan ada 4. Selain KPKNL ada KPP, kantor pajak, KPPN dan Bea Cukai. Baik, jadi semuanya di bawah naungan dari Kementerian Keuangan. Baik. Terkait dengan tema yang diangkat pada hari ini, mungkin tadi di awal kita telah membahas bahwa biasanya lelang ini masih dianggap dengan hal yang belum cukup lumrah bagi teman-teman. Dan banyak teman-teman, bisikan dari teman-teman tadi sebelum kita memulai ini katanya, apakah itu lelang seperti di film-film drama seperti itu, modelnya seperti itu. Nanti kita akan bahas pemirsa. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan ini Bapak, secara sederhana, lelang yang kita maksudkan seperti apa di sini? Oke, di negara kita Indonesia itu penyelenggara lelang itu ada beberapa. Untuk lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah, penyelenggaranya adalah KPKNL. Selain KPKNL ada juga balai lelang. Balai lelang itu swasta yang melaksanakan lelang, ada juga pejabat lelangnya namanya pejabat lelang kelas 2. Nah, ada aset-aset tertentu yang pelaksanaan lelangnya itu wajib ke kami. Wajib ke KPKNL selaku penyelenggara lelang pemerintah. Untuk balai lelang swasta, dia hanya berwenang melaksanakan lelang sukarela. Lelang sukarela itu lelang yang sifatnya non eksekusional, bukan barang eksekusi, bukan barang sitaan atau rampasan. Itu barang-barang yang secara sukarela dilelang. Nah, lelang yang kami laksanakan adalah lelang untuk aset-aset yang sifatnya wajib. Wajib itu ada 2, eksekusi dan non eksekusi. Selain wajib, kami juga melayani lelang sukarela juga, seperti yang dilayani oleh balai lelang swasta. Jadi kalau balai lelang swasta itu hanya lelang sukarela, kalau kami semua lelang sukarela dari masyarakat kami melayani. Kalau ingin menjual barangnya secara lelang, kami melayani. Dan juga lelang dari aset-aset yang sifatnya memang wajib dilelang. Nah, yang wajib dilelang ini ada 2 tadi kan. Lelang yang non eksekusi, contohnya aset negara, aset milik pemerintah pusat atau aset milik pemerintah daerah, penjualannya wajib melalui lelang. Ada yang nggak wajib, tapi sebagian besar wajib melalui lelang sesuai ketentuan. Nah, itulah lelangnya di kami. Selain yang non eksekusi tadi, yang wajib melalui kami itu juga ada lelang-lelang eksekusi seperti sitaan. Sitaan itu ada sitaan pajak, sitaan KPK,
sitaan kejaksaan, pengadilan, dan lainnya. Ada juga barang rampasan, rampasan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, banyak. Ada juga barang tegahan bea cukai. Nah itu contoh lelang eksekusi ya. Ada juga yang contoh eksekusi itu lelang eksekusi hak tanggungan. Nah itu dari perbankan. Oh iya. Kredit macet perbankan, barang jaminannya dilelang kan. Nah itu lelangnya lewat kami. Oh iya. Mereka tidak bisa melelang selain lewat kami. Iya. BRI, BNI, bank, semua bank lelang kredit macetnya melalui kami. Oh iya. Berarti kalau misalkan kita ke bank nih Bapak, biasa kan ada di situ terlihat bilang ini yang mau dilelang, bangunan yang ini yang ingin dilelang. Berarti Betul. semuanya melalui dengan KPKNL. Semuanya melalui kami. Masing-masing bank itu ada yang punya aplikasi, tetapi penyelenggara lelangnya tetap ke kami. Nah, nanti kami akan biayanya free mereka. Kami hanya memungut ada bea lelang yang jadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Selain PNBP nggak ada biaya. Itu memang pelayanan kami ke masyarakat. Betul sekali, ini memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Baik, terkait dengan hal tersebut, mungkin kita beralih ke pelelang ahli muda KPKNL Kota Parepare, Bapak Yose sendiri. Mungkin sedikit bisa dijelaskan ini Bapak, seperti apa sebenarnya perannya Bapak selaku pejabat pelelang ahli muda, khususnya di bidang lelang ini sendiri, silakan. Baik, terima kasih Bu Uswa atas kesempatan yang diberikan. Jadi Bu Uswa dan juga pemirsa sekalian, lelang ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Robi, itu adalah penjualan di muka umum. Artinya setiap orang sebenarnya itu bisa ikut lelang. Ikut lelang ini sebenarnya ada dua, bisa memohonkan, artinya apakah mau menjual barangnya ataupun bisa sebagai peserta lelang. Iya, Gitu kan? pembelinya. Iya, bisa sebagai pemohon atau si peserta lelang kan gitu. Nah, kemudian melalui penjualan di muka umum ini, lelang ini kenapa terbuka dan di muka umum? Karena ini didahului oleh pengumuman lelang. Dan nanti tayang di website lelang, namanya lelang.go.id. Nah, siapapun bisa akses dan bisa ikut lelang, yang penting syaratnya punya KTP. Ya, sudah 17 tahun ke atas. Nah, di sini lelang berperan penting dalam 3 aspek perekonomian. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi, di mana seperti Pak Robi tadi jelaskan, bahwasanya bank yang punya jaminan kredit, ketika debitur one prestasi, kemudian bank mengajukan lelang ke KPKNL. Nah, setelah itu harapannya agunan tersebut laku terjual, atau paling tidak ada kemauan dari si debitur untuk membayar utangnya, kan gitu, ada efeknya seperti itu, sehingga nanti dana bank tersebut kembali dan bisa diputar kembali untuk penyaluran kredit. Dan kemudian yang kedua perannya yaitu sebagai penegakan hukum. Tadi Pak Robi jelaskan bahwasanya debitur yang one prestasi, agunan kreditnya itu dilelang melalui KPKNL. Nah, disitulah peran dari kita, ya, sebagai salah satu instrumen ataupun bagian dari upaya penegakan hukum. Karena kalau tidak bayar hutang, itu kan bayar kewajiban per bulan, berarti ada konsekuensi jaminannya, agunannya dilelang kan, seperti itu. Dan juga selain lelang hak tanggungan yang biasa dari bank, juga seperti Pak Robi jelaskan tadi, ada eksekusi rampasan, yaitu disita oleh kepolisian, kemudian sampai disidangkan di pengadilan, kemudian ada putusan yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwasanya barang ini dilelang dan dirampas untuk negara. Nah, di sini adalah peran kami memastikan bahwasanya barang bukti tindak kejahatan ini dirampas oleh negara dan juga dilelang, dan nanti hasilnya kembali ke kas negara, seperti itu. Dan ketiga mungkin ya ini yang ketiga, investasi Bu. Jadi lelang itu juga turut menggerakkan roda perekonomian. Seperti tadi saya jelaskan, ketika orang beli lelang, nanti dia dapat beli rumah misalnya, atau misalkan ruko. Nah,
entah dia nanti berdagang, berusaha di sana, atau misalkan nanti disewakan ke orang lain. Nah, disitulah ada perputaran roda perekonomian seperti itu. Baik, untuk wilayah KPKNL sendiri, jika misalkan masyarakat umum ingin ikut lelang nih Bapak, apakah harus dari KPKNL untuk wilayahnya di Hajataparang? Apakah hanya untuk wilayah Hajataparang saja yang bisa membeli barang dari lelang dari KPKNL Kota Parepare sendiri atau seperti apa? Ya, wilayah kerja KPKNL Parepare itu ada 7 kabupaten dan kota. Kota Parepare, Wajo, Pinrang, Sopeng, Baru, Sidrap, Bone. Oh, banyak Nah, juga iya. ya ternyata. Kita itu seluruh Indonesia ada KPKNL. Di Sulawesi Selatan ini cuman ada 3 KPKNL-nya. Jadi seluruh provinsi Sulawesi Selatan dibagi 3 ini. Makassar, Parepare, Palopo. Oh ya. Nah, yang Parepare yang 7 kabupaten kota di wilayah. Bagi masyarakat umum yang ingin membeli lelang, dia pertama mendaftar akun lelang. Kalau sudah punya akun lelang, bisa login di lelang.go.id, sama kayak daftar Facebook atau Instagram kan. Kalau sudah punya akun, dia bisa beli lelang seluruh Indonesia. Oh ya. Gitu. Jadi nggak terbatas Parepare saja, dia di aplikasi lelang dia bisa filter tuh mau kota apa, mau KPKNL mana bisa. Filternya bisa per KPKNL, bisa per kota, bisa per jenis barang juga. Oh, iya. Misalnya pengen beli mobil, search saja mobil gitu, kendaraan roda 4 ya. Keluar Indonesia itu roda 4. Mau search setelah keluar kendaraan mau difilter lagi, oh yang Sulawesi Selatan aja. Nah, bisa. Dicentang aja KPKNL-nya yang 3 itu. Keluarlah semua mobil yang dilelang di Sulawesi Selatan. Nanti yang keluar itu barang rampasan, sitaan, aset barang jaminan bank, keluar semua mobil. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait lelang tadi ya. Jadi fungsi lelang itu secara teori ada 3. Yang pertama fungsi privat, seperti yang Pak Yose jelaskan tadi. Dia sarana transaksi jual beli. Nah, ada barang-barang yang memang dia itu karakteristiknya nilainya itu akan disepakati oleh penjual dan pembeli, cocoknya lewat lelang. Itu barang-barang yang harga pasarannya belum tahu tuh, barang-barang antik, lukisan, barang-barang yang khusus gitu. Jadi penjualnya ini mau menjual, dia masih belum tahu tuh harga pasnya berapa ya saya tawarkan. Sebenarnya nilai barang saya ini berapa ya? Nah, itu cocok dijualnya lewat lelang. Misalkan ibu punya mobil antik yang limited edition atau motor, sekarang itu motor-motor antik yang banyak ya. Vespa ini harganya nggak jelas ya. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal. Nah, barang-barang seperti itu cocoknya dijual lewat lelang, lewat kami. Nanti itu akan tayang di portal lelang kami. Masyarakat luas bisa melihatnya seluruh Indonesia. Nah, itu mereka bisa nawar tuh. Nah, di situ akan kelihatan sebenarnya nilai pasar dari barang kita berapa, lakunya berapa. Karena lelang ini terbuka. Nah, fungsinya dia memang mencari harga optimalnya berapa. Nah, itu fungsi yang pertama, namanya fungsi privat ya. Jadi untuk sarana menjual barang yang memiliki sifat khusus. Nah, fungsi yang kedua itu fungsi publik. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Yose kan. Ada aset-aset yang memang secara ketentuan sesuai ketentuan perundangan dijual harus melalui lelang demi menjaga apa itu tadi transparansi, keterbukaan kan, untuk menjamin bahwa barang itu dijual dengan proper, dengan baik, itu harus melalui lelang seperti aset-aset negara tadi. Dan fungsi yang terakhir, fungsi ketiga itu lelang ini mempunyai fungsi budgeter. Dia juga menjadi alat untuk penerimaan negara karena ada PNBP-nya di situ kan. Jadi 3 itu fungsi lelang. Baik, dari ketiga fungsi lelang tadi yang telah disebutkan, tentu masyarakat yang ingin ikut lelang ini
selain dari mendaftarkan tadi melalui aplikasi yang telah disampaikan tadi melalui lelang.go.id Go.id. yang bisa langsung di-download di Play Store Anda. Dan pemirsa, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana ataupun juga apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita bisa ikut lelang ataupun apa-apa saja yang bisa menjadi barang yang bisa kita lelang. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih dengan narasumber kita dari KPKNL Kota Parepare. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sih dari peran dari KPKNL itu sendiri, utamanya di bidang lelang itu sendiri, dan juga sudah dijelaskan sedikit juga terkait dengan lelang itu sendiri seperti apa. Nah, dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, tentunya dari KPKNL Kota Parepare tentu ingin menjelaskan sedikit juga lelang dekat, ekonomi bergerak. Nah, dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, Bapak izin kita ke Bapak Rudi terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga kenapa kemudian tema ini bisa menjadi hangat di tengah perbincangan kita. Silakan. Oke Bu, kenapa ini menjadi tema yang penting untuk kami sampaikan ke masyarakat? Kami merasa edukasi, sosialisasi, publikasi tentang lelang ini perlu. Pertama, kenapa? Karena kami melihat masyarakat masih belum banyak yang tahu. Emang trennya peserta lelang di aplikasi kami ini meningkat. Tapi kebanyakan pesertanya itu-itu aja. Pembelinya banyak yang itu-itu aja. Kami harapannya kan semakin banyak yang ikut lelang, masyarakat semakin banyak menjadi peserta lelang, harga itu semakin optimal kan. Karena pemenang lelang itu adalah mereka yang menawar tertinggi. Penawar tertinggilah yang menang lelang. Nah, agar pesertanya nggak itu-itu aja, masyarakat banyak yang tahu, inilah kami merasa perlu untuk mensosialisasikannya. Yang kedua, kami merasa perlu untuk melakukan edukasi. Kenapa? Karena kami melihat sekarang ini marak penipuan lelang. Iya. Ya, banyak masyarakat yang tertipu, tergoda iming-iming harga murah lewat lelang di media sosial ya. Ada itu beberapa ke kantor kami lapor, Pak, kami ada iklan ini nih. Iya. Bener apa enggak? Banyak yang menjadi korban tuh, tertipu lelang yang enggak resmi, dan itu memang penipuan. Jadi itu mungkin latar belakangnya. Mungkin saya sampaikan sedikit, lelang yang resmi di kita ini, di Indonesia ini, KPKNL atau balai lelang swasta ini banyak. Mereka juga punya aplikasi sendiri. Sebagian besar lelang yang dilakukan oleh balai lelang swasta ini, lelang sukarela itu adalah lelang aset finance
finance pembiayaan tuh kayak leasing ya. Motor-motor leasing itu lelangnya lewat balai lelang swasta. Lalu ada lagi lelang-lelang khusus yang selain dua ini seperti Pegadaian tuh mereka juga berwenang untuk melaksanakan lelang produk gadai. Hanya produk gadai saja. Selain produk gadai mereka nggak berwenang. Betul sekali. Karena kalau misalkan mungkin masyarakat umum lebih kenal di Pegadaian yang lelang emas seperti itu. Iya. Melihat digitalisasi yang sangat berkembang, mungkin betul tadi yang disampaikan bahwa modus penipuan online yang tentu meresahkan, yang mengatasnamakan justru KPKNL yang memberikan platform lelang tersebut. Tentu lelang palsu banyak berserakan di dunia maya. Nah, terkait dengan apa hal tersebut? Tentu mungkin dari ahli muda pelelangan ini, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita sebagai calon pembeli ataupun juga masyarakat yang ingin ikut lelang, apa saja yang perlu diperhatikan? Apakah selain dari aplikasi tadi, apakah ada platform-platform lain mungkin bisa dijelaskan sedikit yang bisa dilihat bahwa oh ini resmi, ini yang tidak resmi seperti itu? Mungkin sedikit bisa dijelaskan Bapak. Iya, baik Bu Uswah. Yang pertama tentunya kita sarankan kepada pemirsa, jika dapat info tentang lelang, perhatikan baik-baik, ya. Baca dulu, ya, tahan jarinya dulu, jangan transfer dulu, gitu ya. Nah, baca baik-baik dulu, pelan-pelan, gitu kan. Jangan tadi kata Pak Robi tergiur harga murah, terus memainkan psikologi kita, gitu kan. Apalagi sampai ada kalimat kata-kata transfer sekarang, sisa sedikit kan gitu. Nah, tahan dulu gitu ya, kenali dulu. Tadi Pak Robi juga sudah singgung kanal-kanal resmi ataupun website resmi lelang. Kalau di kita kan lelang.go.id. Nah, bila perlu telepon ataupun hubungi WA kami juga bisa, atau di website kami ya di lelang.go.id. Kalau memang mengatasnamakan KPKNL, coba cek dulu di lelang.go.id apakah barang tersebut ada. Ya, kalau ternyata setelah dicari, ya kan, misalkan di KPKNL Parepare, ya kan, dicari semua perhalaman objek lelang itu, ternyata barang yang diinfokan dengan harga murah ini tidak ada, berarti dipastikan itu penipuan. Ya, karena sebenarnya cukup mudah mengenali apakah lelang ini, objek lelang ini benar-benar resmi atau ada upaya penipuan. Ya. Salah satunya yaitu, dan terutama sekali, kita disuruh transfer ke rekening atas nama perorangan, pribadi. Sementara di kami sendiri, KPKNL, kalau transfer ke rekening itu atas nama KPKNL Parepare, melalui virtual account namanya. Dan itu nanti tercatat atas nama diri kita sendiri. Nah, jadi kemana ditransfer, itu sudah bisa kelihatan dari website itu. Jadi ketika kita milih objek, ikut lelang, ya kan, persyaratan semua sudah dipenuhi, KTP kita ada, gitu kan, sudah di-approve. Nah, nanti kita akan diarahkan ke virtual account, transfer ke sini, dan jumlahnya juga pasti sesuai yang tertera di website tersebut. Misalkan beli rumah, gitu kan, 200 juta, di website tertera 50 juta. Nah, jumlah yang akan kita store itu wajib pas sama 50 juta. Jadi nggak akan ada beda dari itu, nggak akan ada. Misalkan ada yang bilang, oh ini uang jaminan benar di website 50 juta tapi harusnya transfer 70 juta, itu berarti penipuan, ya. Karena ya yang resmi, yang benar itu adalah apa yang ada di lelang.go.id. Baik, terima kasih. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu kita dari Studio TV Peduli, kita juga langsung dari Facebook TV Peduli. Ini ada pertanyaan nih Bapak, dari teman-teman juga yang nonton bareng bersama kita. Dari Muhammad Irhamesa Ramadan. Nah, pertanyaannya, kalau mau jual barang pribadi bisa nggak Pak lewat KPKNL aja? Nah, bisa nggak nih? Langsung dijawab langsung nih Bapak. Ya. Bapak mau jawab siapa? Bapak boleh aja. Iya, silakan Bapak. Iya. Tadi jadi Bu Uswah dan pemirsa sekalian,
Jadi tanamkan mindsetnya bahwasannya lelang ini untuk siapa saja, terbuka untuk umum, bukan untuk kalangan tertentu, instansi tertentu atau orang dalam sendiri, tidak ada. Jadi lelang ini terbuka, ya terbuka untuk umum, siapapun bisa ikut. Yang penting itu syarat utamanya punya KTP, ya kan, kartu tanda penduduk, ya. Jadi masyarakat bisa menjual barang apa saja sebenarnya. Mau itu kulkas. Oh, ya. kulkas bisa. Iya, mau itu sepeda motor juga boleh. Oh iya. Ya, yang penting satu. Iya. Itu barangnya bukan barang curian gitu ya. Nah, dan terus itu benar miliknya sendiri. Iya, iya. Atau misalkan dia memang berwenang untuk menjualnya. Misalkan apa namanya ini ya, barang punya anak saya gitu kan, sepedanya segala macam lah seperti itu. Dan juga sebenarnya di sini Bu Uswa dan pemirsa sekalian, di lelangnya sebenarnya ada dua. Kita bisa jual dan bisa sewa. Oh, sewa bisa. Iya, gitu kan. Misalkan di rumah Bu Uswa apa ya, punya mobil gitu kan. Terus kayaknya sayang ya kalau nggak dipakai. Gimana sih kalau saya sewa aja, bisa kok lewat lelang. Ya. Dan kalau lelang sukarela itu seperti yang Pak Ruby tadi jelaskan, bahwasanya tidak ada biaya, ya, maksudnya nggak ada biaya permohonan lelang, hanya nanti ada PNBP ketika laku, ya, ketika laku terjual ada PNBP untuk barang bergerak, ya, seperti mobil itu biaya lelang pembelinya 2%, penjual 1,5%, seperti itu. Lain halnya kalau barang tidak bergerak, misalkan Bu Uswa punya semacam ruko nih, ya kan, aduh sayangnya ruko saya kosong gitu kan. Coba deh saya sewakan lewat lelang, ya, siapa tahu ada yang berminat kan, nyewa setahun 2 tahun, bisa. Ya, Ibu ajukan di aplikasi, ya, tinggal klik-klik saja, ya, lengkapi dokumennya, ya, permohonan lelang upload ke sana segala macam. Nanti Ibu Uswa sendiri yang menentukan mau disewa dengan harga berapa, ya kan, terus uang jaminannya berapa, dan ini ada kepastian, Bu. Artinya ketika sudah diikuti oleh orang dan ada penawar tertinggi yang ditetapkan sebagai pemenang, dia harus melunasi sisanya paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jadi nggak ada ceritanya nunggak gitu kan. Iya. Nanti ya Bu Uswa sewanya saya bayar 3 bulan kemudian, nggak ada. Jadi udah pasti dari awal dapat uang sebesar yang Bu Uswa ajukan itu, dilelang, dimenangkan oleh orang itu. Dan pasti untuk setahun 2 tahun seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya ya masih tertahan, belum selesai lelangnya, karena ya dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah lelang itu pasti uangnya sudah harus masuk. Atau kalau tidak, nanti ada konsekuensi bahwasanya uang jaminannya hangus seperti itu. Berarti ada istilah uang jaminan juga ya, sehingga memang bisa dirasa aman nih bagi kita yang memiliki, yang ingin dilelang barangnya seperti itu. Kemudian untuk tim pelelang sendiri dari KPKNL untuk memastikan nilai harga yang ataupun objek lelang secara objektif dan adil, tidak hanya untuk penjual saja, tetapi untuk pembelinya. Seperti apa ini, Bapak? Iya, jadi gini Bu Uswa dan juga pemirsa, ini KPKNL ini sifatnya adalah perantara. Perantara yang mempertemukan antara penjual yang punya barang dengan si pembeli atau calon penyewa, kan gitu. Nah, penjual memohon ke KPKNL, ini loh barang saya mohon dijual atau disewakan lewat lelang dengan nilai limit sekian. Gitu. Oh iya. Nah, itu penjual yang menentukan, gitu ya. Kalau misalkan lelang sukarela, berarti ya tergantung pertimbangan penjual mau menetapkan berapa, itu bebas. Ya, misalkan ruko tadi mau disewa berapa, bebas. Nah, nanti kita keluarkan jadwal lelang, ya kan, tayang di website lelang, ada tanggal pelaksanaan lelangnya. Artinya ketika sejak tayang di website lelang, masyarakat sudah bisa ikut. Oh iya. Ya, tinggal klik-klik saja dan transfer, kan gitu, transfer uang jaminan lelang, ya. Nah, nanti sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang itu artinya itulah batas terakhir penawaran. Batas terakhir kirim penawaran lelang, penawaran harga lelang. Nah, peserta yang menawar paling tinggi nanti akan kita tetapkan sebagai pemenangnya, kan gitu. Nah, jadi di sini harga itu dibentuk apa ya, berdasarkan mekanisme yang adil.
Karena kita baik dari penjual maupun KPKNL tidak mempengaruhi proses pembentukan harga itu. Jadi yang bersaing adalah masyarakat luas, ya, menurut keyakinan dan kemampuannya sendiri. Nah, ini yang paling penting juga diperhatikan oleh pemirsa dan juga masyarakat sekalian. Jika ingin ikut lelang, pastikan tahu dulu barangnya, ya kan? Jadi kita punya gambaran nih, oh kalau barangnya seperti ini, ya menurut saya nilainya 100 juta gitu kan. Terus ada lagi orang lain mungkin si B, dia lihat barangnya, kalau saya lihat ini 120 juta kan. Keyakinan dan kemampuan masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi sesuaikan dengan kemampuan ketika menawar harga lelang, jangan sampai terpengaruh atau terpancing dengan itu kan di lelang ada penawaran saling balas-balasan. Betul. Ya kan? Jangan terpengaruh dengan itu, lihat lagi kemampuan kita. Misalkan kalau kemampuan kita cuma 100 juta, jangan sampai memaksakan diri mengikuti orang yang nawar 1 miliar. Seperti itu. Karena nanti kalau kita ditetapkan sebagai pemenang 1 M, ternyata kemampuan kita, dana kita cuma 100 juta, sementara kita ada kewajiban untuk membayar sisanya dalam 5 hari kerja, artinya kan kita kesulitan dana. Karena mau dicari dari mana dalam waktu singkat itu kan. Nah, jadi ya balik lagi ke kemampuan masing-masing peserta dalam ikut lelang ini, ya dilihat lagi seperti itu. Baik. Jadi itu tadi yang disampaikan pemirsa, bahwa memang untuk menjadi peserta lelang juga ataupun barang yang ingin menjadi dilelang, ini tentu ada minimal harga yang memang biasanya juga dari kita si pemilik barang ini sudah menentukan. Nanti dari tim lelang juga akan memberikan solusi bagaimana kira-kira mungkin memberikan penawaran, bilang harga segini yang mungkin cocok ini Ibu, ataupun harga segini yang mungkin lebih baik yang kita lelangkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Facebook juga ini Bapak. Kita ke Kepala KPKNL. Kalau ikut lelang dan domisili di Parepare, tapi barangnya itu bukan dari KPKNL Parepare, misal barangnya dari KPKNL Samarinda, apakah saya harus ke KPKNL Samarinda dulu untuk mengambil barangnya atau bisa dibantu dari KPKNL Parepare? Ini bisa dijawab langsung ini Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus nih. Nah, memang pelaksanaan lelang itu kan ada pra lelang, ada pelaksanaan lelang, ada pasca lelang. Nah, pasca lelang ini termasuk pengiriman barang. Kalau dia kendaraan bermotor itu balik namanya. Kalau tanah bangunan itu sama balik nama juga kan, tanah bangunan. Nah, untuk saat ini jasa pralelang itu sesuai ketentuan memang tidak termasuk layanan kami. Tetapi banyak teman-teman KPKNL ini yang secara sukarela itu membantu. Kami ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kan, tapi tentunya juga dengan dibatasi oleh keterbatasan SDM, waktu, tenaga, anggaran juga. Iya, betul. Intinya pralelang itu menjadi tanggungan pembeli. Nah, biasanya pembeli lelang yang belinya tidak di kotanya jauh, itu kontak-kontakanlah dengan petugas kami untuk pengirimannya, dibantulah nanti untuk dikirim lewat jasa pengiriman kan bisa dibantu, tapi biayanya ditanggung oleh pembeli. Kami nggak menanggung biayanya itu. Jadi begitu. Jadi tetap ada bantuan tentu dari KPKNL Parepare sendiri, bagaimana nanti ekspedisinya juga bisa berjalan dengan baik dan juga proses pengirimannya sehingga teman pembeli dari jauh ataupun juga bisa langsung mendapatkan barangnya dengan selamat tentunya. Baik, tentu dari apa yang dilaksanakan selama ini, proses lelang yang ada di Kota Parepare khususnya dan juga dengan domisili KPKNL Kota Parepare yang memiliki domisili untuk wilayah se-Aja Taparan. Tentu ada hal-hal ataupun kesulitan yang sampai saat ini bisa didapatkan dari teman-teman KPKNL, kesulitan ataupun juga ketika proses lelang itu terjadi. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Bapak, apa-apa saja yang biasanya ketika proses lelang itu dan juga apa kendalanya ketika proses lelang itu biasa dilaksanakan dari KPKNL.
Saat ini semua lelang itu dilaksanakan melalui aplikasi. Aplikasinya lelang.go.id itu, nggak ada lagi lelang konvensional. Lelang konvensional itu seperti zaman dulu, pejabat lelang hadir, pembeli, peserta lelang juga hadir, disitulah. Ketuk palu Ya, kalau di luar negeri kan banyak kita lihat ya, kayak balai lelang Kristi. Kalau di kita sesuai ketentuan sekarang ini semua lewat aplikasi. Oh iya. Ya. Kendala-kendala yang sering muncul di kami itu ya, baik itu ada kanal-kanal pengaduan, kritik, saran itu memang karena aplikasinya baru ya, ini kan baru 2 tahun inilah dan sering update memang untuk pengembangan, untuk penyempurnaan kan. Banyak masyarakat itu yang pertama kurang familiar dengan fiturnya ya kan, bisa jadi salah ngeklik. Lelangnya itu terbuka kami itu, jadi kelihatan tuh ada penawaran baru lagi. Pertama dia tertinggi kan, lalu karena ada yang masuk dia jadi nggak tertinggi gitu kan, jadi kalah. Nah biasanya yang pertama itu dia merasa menang, ternyata nggak menang gitu kan. Tapi mungkin yang bisa lebih menjelaskan ini Pak Usi, karena dia pejabat lelangnya. Kira-kira yang sering jadi keluhan kendalanya Pak Usi. Kalau di lapangan itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Dan juga mungkin sedikit ditambahkan, apakah ada setoran jaminan berapa persen yang akan diberikan jika mengikuti lelang itu sendiri? Baik, silakan Bapak. Ya, baik. Makasih Ibu Uswa. Menambahkan dari Pak Robi terkait kendala sendiri dalam pelaksanaan lelang ini. Sesuai dengan pengalaman kami, ya Bu ya. Yang pertama kali masyarakat sebelum ikut lelang penting untuk membaca dengan baik apakah objek ini dijual atau disewa. Oh iya, kan beda ya. Iya, misalkan ruko di sana tertulis 100 juta. Iya. Nah, sementara itu harga pasaran ini 1M lah katakan. Nah, jadi bagi yang sudah murah sekali rukonya 100 juta di pusat kota lagi kan seperti itu. Itu ikut gitu dan transfer uang jaminan. Padahal itu disewa. Itulah yang harus hati-hati. Karena apa? Konsekuensinya nanti ketika peserta tersebut sudah menawar dan sampai dengan hari pelaksanaan lelangnya ditetapkan oleh pejabat lelang, maka dia ada kewajiban untuk membayar sisanya. Nah, setelah itu baru kaget kan seperti itu. Kok ini ternyata disewa, saya pikir dijual lah. Itu tidak bisa dibatalkan dengan serta-merta kan seperti itu. Karena lelang sudah dilaksanakan, kalau mau pembatalan itu ya melalui putusan pengadilan. Ya, pejabat lelang tidak bisa oh baik Pak kami batalkan, tidak bisa seperti itu. Makanya penting dari awal harus dibaca dengan baik ya. Yang pertama apakah objek ini dijual atau disewakan. Nah seperti itu. Dan kedua setelah membaca dengan teliti ya terkait dengan apakah ini kita mau beli objek yang dijual ataupun menyewa objek ini, terus kan sekalian ya jawab yang pertanyaan kedua ya Bu ya, apakah ada uang jaminan. Kita start uang jaminan lelang. Nah, uang jaminan lelang ini untuk lelang wajib yang tadi dijelaskan Pak Robi, ini berkisar dari 10 sampai 50% dari nilai limitnya. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa harus ada uang jaminan? Ini supaya ada kepastian bahwasanya ketika peserta yang menawar paling tinggi ditetapkan sebagai pemenang, dia ada ikatan untuk membayar sisanya. Ya, ada semacam itulah. Kemudian apabila dia tidak membayar nanti uang jaminan akan hangus. Ya, karena kalau nggak ada uang jaminan berarti nanti dia bisa nawar setinggi-tingginya bahkan di luar harga wajar ya kan. Nilai pasar cuma 1 miliar tapi dia nawar 100 miliar kan repot ya kalau nggak ada uang jaminan kan gitu. Nah, beda sama lelang sukarela tadi. Sukarela bisa tanpa uang jaminan. Cuman ya sebaiknya memang kalau bisa ada uang jaminan supaya ya memastikan dia punya tanggung jawab ya buat membayar sisanya seperti itu. Nah, kan tadi transfer uang jaminan, setor uang jaminan, kemudian
ketika sudah setor uang jaminan, nanti pejabat lelang akan ngecek apakah calon peserta ini, orang yang mendaftar ini untuk objek lelang ini berhak untuk mengikuti lelang, ya. Karena ada beberapa pihak yang dilarang untuk ikut lelang, seperti halnya tadi lelang eksekusi hak tanggungan. Eksekusi ini kan artinya ada unsur paksaan di sini, Bu. Nah, itu prinsipnya debiturnya tidak boleh ikut lelang, atas objek jaminannya sendiri, kan betul. gitu. Karena kewajibannya adalah membayar hutang, gitu ya, bukan untuk ikut lelang. Nah, jadi ketika ada pihak-pihak yang dilarang untuk ikut lelang akan kami tolak. Nah, tapi selain itu akan kami terima. Nah, kemudian nanti menyambung dari Pak Robi tadi, juga pastikan ini kan kita lelangnya tanpa kehadiran ya, Bu. Artinya peserta bisa menawar dari mana saja. Iya. Ya, bisa sambil kerja, ya sambil baca buku, sambil mancing segala macam, gitu ya. Nah, sambil goes juga bisa. Ya, tapi ya harus hati-hati ya, karena di jalan ya. Jangan sampai kalah lelang nanti. Nah, ini pastikan internet kita bagus. Iya, Gitu betul. ya. Nah, jaringan internet kita bagus. Dan pastikan lagi kita ngikutin waktu yang ada di server lelang. Oh, ada timingnya. Ya, maksudnya bukan lihat di HP kita. Kadang kan bisa beda ya. Maksudnya kayak bisa beda 1 menit, ya kan. Nah, kita ikutin waktu yang ada di server lelang. Jadi waktu di server lelang berapa? Karena ini terkait dengan ini, Bu. Batas waktu penawaran harga lelang. Misalkan ditutup jam 10. Ya kan? Tinggal 2 menit lagi di waktu server lelang. Sementara DP kita selisih 4 menit. Iya. Nah, jadi kita masih nyantai. Nanti deh saya nawar di menit terakhir. Ternyata pas mau nawar kok nggak bisa. Nah, ini yang terkadang juga apa ya, dari sisi peserta lelang, kenapa sih kok nggak bisa nawar padahal waktu masih ada 1 menit lagi. Nah, jadi ternyata setelah kita cek waktu di HP-nya itu berbeda dengan waktu di server lelang. Ya, itulah yang harus kita perhatikan secara seksama. Dan nanti mungkin sekalian saran ke masyarakat sekalian, peserta yang menawar paling tinggi itulah yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jadi artinya sampai dengan detik-detik terakhir masih ada kesempatan buat balas-balas gitu, Bu. Nah, jadi ya pastikan lagi ya internetnya stabil ya, di daerah yang internetnya bagus, seperti itu. Baik. Jadi tentu dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, tentu dari KPKNL Parepare mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat yang ikut lelang bisa memperhatikan instruksi-instruksi yang diberikan ketika proses lelang itu yang ada. Baik, terkait dengan peran konkret pelayanan lelang yang diselenggarakan dari KPKNL Parepare sendiri, tentu memicu pergerakan roda ekonomi, khususnya roda ekonomi lokal yang khususnya di wilayah Jata Parang dan sekitarnya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ini, Bapak, bagaimana perputaran roda ekonomi yang terselenggara setelah adanya lelang ini? Oke. Peran kami terhadap pertumbuhan ekonomi di regional ya, khususnya Kota Parepare. Pertama, dengan adanya lelang ini kita berkontribusi untuk recovery kredit macet. Betul. Tuh, yang pertama. Recovery ini nggak berarti laku lelang. Iya. Bisa jadi bank macet nih, kira ditagih nggak bayar-bayar ya kan? Karena ekonomi ini kan kita tahu ya. Dengan dilaksanakan lelang melalui kami, kadang itu menjadi shock terapi buat debitur kan, takut kehilangan barang jaminannya, akhirnya dia nyicil kembali tuh. Iya. Nyicil kembali. Beli lubang lagi. Iya. Nah, itu juga ada peran kami di situ. Dan kalau laku lelang itu bisa jadi recovery buat perbankannya. Nah, artinya kredit yang tadinya macet, udah upaya untuk adanya cicilan, pengembalian utang ini, piutang ini nggak ada, ya jalan terakhirnya itu lelang kan. Dengan lelang ini kan ada, kalau laku bisa ada recovery ke perbankannya, bisa diputar kembali untuk ekuitas perbankannya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kasus-kasus korupsi kan, asetnya disita,
kita lelang itu bisa ada pengembalian uang ke negara yang tadinya hilang kan. Yang terakhir yang masyarakat umum dengan adanya lelang itu bisa terbantu untuk menjual atau menyewakan asetnya. Pemerintah kota salah satu PAD-nya dari lelang. BPHTB pertama, yang kedua pokok lelangnya. Baru-baru ini sudah berapa kali Pemkot Parepare itu melaksanakan lelang melalui kami. Yang dilelang itu adalah barang milik daerah yang rusak berat. Nah ini daripada asetnya rusak berat, numpuk, kalau nggak dilelang dia makin hancur, hilang tuh, diambil orang, dicuri ya kan. Aset itu kalau dibiarkan lama pasti nilai ekonomisnya akan turun. Betul. Ya kan. Kalau nggak dijual itu jadi beban tuh bagi pemerintah daerah. Biayanya ada tiap bulan, bayar pajak kalau kendaraan kan, kalau bangunan lama-lama hancur tuh. Nah itu harus segera dihapuskan. Dihapuskannya lewat apa? Lewat lelang. Itulah kontribusi kami. Dengan lelang ada PAD yang masuk. Kalau laku kan, ini beberapa kali lelang alhamdulillah laku dari Pemkot tuh. Kendaraan-kendaraan yang sudah jadi scrap, bangunan-bangunan yang hancur itu dirobohkan, material sisa bongkarannya dilelang. Besi-besi itu melalui kami. Baru-baru ini ada lelang bongkaran kantor imigrasi. Nah itu bisa jadi pemasukan ke daerah maupun negara. Saya kira itu beberapa kontribusi kami ke perekonomian daerah ya. Baik, terima kasih. Baik, dan pemirsa, terkait dengan hal tersebut juga, tentu untuk di wilayah kita, di wilayah Jatibarang khususnya di wilayah Kota Parepare, tentu ada produk yang paling cepat memutar roda ekonomi dalam proses pelelangan itu sendiri. Seperti apa hal tersebut? Jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli. Langsung saja kita beralih ke Bapak Yose dengan pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman Facebook kita. Tadi ada Ayu Anggara, Muhammad Hartono, dan yang terakhir ada dari Otri DP. Nah, pertanyaannya ini Bapak langsung saja bisa mungkin dijawab. Apakah uang jaminan hangus apabila kita kalah dalam lelang? Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Uswah dan pemirsa khususnya Bu Otri. Saya coba menjawab. Untuk lelang memang seperti yang dijelaskan tadi ada uang jaminannya. Ya,
supaya menjamin bahwasanya si pemenang yang sudah ditetapkan ini akan membayar, kan seperti itu. Lalu kemudian gimana nasibnya bagi orang yang kalah, kan seperti itu ya. Betul. Ya, yang menang tentu dapat barang, tapi yang kalah gimana? Apakah uang jaminannya hangus? Tentu tidak. Uang jaminan akan kembali, ya 100%. Ya, berapa yang disetor, segitu juga yang akan kembali. Kecuali ada mekanisme perbankan, artinya transfer kalau beda bank gitu ya. Kalau rekening yang dipakai KPKNL dengan peserta lelang beda, berarti ya semacam itulah ada transfer kurang lebih ya 5.000 atau berapa lah. Ya cuman itu. Jadi uang jaminannya kembali utuh. Ya diingat-ingat kalau menang kita dapat barang, kalau kalah uang jaminan kembali. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada ruginya ikut lelang. Jadi apakah nanti ketika sudah transfer uang jaminan, terus ketika saya lihat barangnya ternyata menurut saya belum sesuai atau uang saya belum cukup, terus nanti uang jaminan saya akan hangus? Tidak. Ya, kalau tidak menawar ataupun tidak menang dari pelaksanaan lelang ini, uang jaminan akan kita kembalikan 100%. Baik. Terkait penawaran, tentu dari aplikasi yang telah disampaikan tadi, ada beberapa istilah ini tadi disampaikan juga dari teman-teman. Ada open bidding, ada close bidding. Close bidding. Ya, oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk menjamin dari KPKNL sendiri tidak adanya permainan orang dalam biasa dalam proses lelang ini, mungkin bisa dijelaskan ini Bapak sedikit seperti apa? Ya. Jadi pemirsa sekalian, di lelang itu, lelang GoID, ada dua jenis penawaran, ya, open bidding, penawaran secara terbuka, atau close bidding, secara tertutup. Secara tertutup ini bukan berarti pesertanya dibatasi, hanya orang-orang tertentu yang ikut lelang, enggak, bukan seperti itu. Tapi dari cara penawaran saja yang berbeda. Kalau open bidding, masing-masing peserta bisa melihat penawaran dari peserta lainnya. Oh iya. Iya, jadi pergerakan itu kelihatan, cuman bedanya dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa tahu yang nawar itu siapa, ya kan? Bisa jadi cuma 2 orang, tapi penawarannya banyak gitu kan? Nah, atau dia sendiri, ya kan? Dia melawan dirinya sendiri bisa aja, gitu ya. Tapi itu kelihatan. Iya, ya kan? Karena dia nggak tahu apakah ada peserta lain atau enggak, seperti itu. Nah, itu yang open bidding ya. Dia bisa melihat penawaran dari peserta lainnya. Nah, bedanya apa sama close bidding? Close bidding ini dia nggak bisa melihat penawaran dari orang lain. Jadi dia cukup input angkanya berapa yang mau dia tawar, bebas, nggak ada batasan. Jadi kalau mau dia nawar 1 miliar, 2 miliar boleh, ya. Tapi dia nggak bisa ngelihat penawaran dari peserta lain berapa, lawannya berapa. Itulah bedanya. Nanti siapa yang menawar paling tinggi itu yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Ya, dua-duanya sama-sama fair, sama-sama terbuka. Kalau open bidding mungkin ya lebih deg-degannya di detik-detik terakhir ya Bu ya. Iya. Karena kan detik terakhir itu menentukan, ya. 1 detik terakhir masih bisa balas kan gitu. Nah, sementara kalau close bidding kan, ya sampai detik terakhir pun kita nggak akan tahu nih orang lain itu lawan kita nawar berapa. Jadi ya tergantung, balik lagi ke kemampuan kita berapa. Ya, kalau kita yakin dan kita mampu segini, dah tawar segitu. Jadi nggak ada istilahnya bisa nggak dimenangkan lelang. Kita nggak bisa. Betul. Baik KPKNL maupun penjual yang punya barang nggak akan bisa membantu dan nggak akan bisa memastikan siapa yang akan menang. Jadi ya murni berdasarkan penawaran yang masuk dari masing-masing peserta lelang. Betul sekali. Tentu bagaimana kesiapan kita sendiri juga untuk war barang yang ingin dilelang tersebut sendiri. Baik, dengan apa yang disampaikan tadi mulai dari menit awal hingga saat ini dengan tema kita lelang dekat ekonomi bergerak, kenali lelang resmi, aman dan terbuka untuk masyarakat. Tentu ada target ataupun harapan yang ingin dilaksanakan dari KPKNL Kota Parepare sendiri. Kita ke Bapak Robi terlebih dahulu untuk menyampaikan harapannya ke depan dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sebelum menyampaikan harapan nih, saya menghimbau ke masyarakat, jangan takut ikut lelang. Takut ini diatur lah, ada pengaturan aplikasinya, nggak jelas lah.
aplikasi kami ini diaudit dan sudah certified. Dijamin itu secara by system tidak akan bisa diutak-atik. Sekarang saya kepala kantor boleh ikut lelang. Oh ya. Zaman dulu nggak boleh konvensional. Karena sekarang by system, by aplikasi dan itu nggak mungkin saya bisa ngatur di situ. Saya boleh ikut lelang. Saya beberapa kali ikut lelang kalah. Sering kalah daripada menang. Saya kira menang. Ya. Karena aplikasinya ini sudah diatur sedemikian rupa, nggak akan bisa diatur itu. Yang nggak boleh ikut lelang hanya pejabat lelangnya dan pejabat penilainya. Jadi ada beberapa barang yang harganya itu memang wajib ditentukan oleh appraisal, nilai wajarnya, limit lelangnya itu. Seperti lelang wajib dan lelang eksekusi itu, siapa yang menentukan harganya itu appraisal, penilai dia. Memang orang yang berkompeten ya, profesional dia untuk memang punya ilmunya untuk menentukan nilai wajarnya gitu. Jadi nggak usah curiga masyarakat ikut lelang situ. Ada close, ada open bidding. Close itu bukan berarti tertutup, nggak transparan, bukan. Close itu hanya cara penawarannya. Close itu artinya gini, kan lelang dibuka, di situ ada harga limit berapa. Nah kalau close kita nawar cuma sekali. Nawar berapa ya saya kira-kira biar bisa menang ya. Dia nginput lah penawaran. Nggak tahu nih orang lain nawar berapa nih. Nah itu seru itu. Begitu lelang berakhir dibukalah, oh yang menang si B karena dia paling tinggi gitu. Nah kalau open kelihatan tuh naik. Kita harus standby di depan HP atau laptop terus biar kalau mau menang kan sampai jam penutupan kita harus standby itu. Nah siapa yang menentukan close atau open bidding? Yang punya barang. Kami enggak. Iya, betul. Kami enggak menentukan, terserah yang punya barang tuh. Nah tapi sekarang di PMK yang baru ada beberapa barang yang wajib open bidding. Seperti barang jaminan bank tadi sekarang udah nggak boleh close ya. Iya Pak. Ya wajib open bidding. Aset negara juga sekarang open bidding. Kalau lelang sukarela terserah yang punya barang mau open apa mau close bidding. Oke, sekarang terakhir ini harapan ya. Iya silakan. Harapan ke masyarakat Kota Parepare dan pemirsa semuanya, ayo ikut lelang. Baik jadi peserta, jadi pemohon. Pertama, ayo daftar akun lelang di lelang.go.id. Kalau butuh bantuan, datang ke kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman. Kami terbuka, area pelayanan terpadu kami akan dengan senang hati melayani Bapak Ibu semua untuk membuka akun lelang. Sebenarnya dari HP, dari rumah sambil tiduran bisa. Tapi kadang-kadang masyarakat ini nggak srek kalau nggak datang kan. Kami akan layani, kami akan bantu. Baik itu mau jadi peserta, pembeli atau mau menjual barang, kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu semua. Baik. Mungkin itu. Baik. Untuk Bapak Yose sendiri silakan Bapak. Mungkin ada yang ingin, harapan juga yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, silakan. Ya baik, makasih Bu Usma menyambung Pak Robi. Ya pemirsa sekalian, ya nggak bosan-bosannya kami sampaikan. Kami ingatkan, jangan mau ditipu, ya, jangan mau ditipu. Pastikan objek lelangan yang diikuti itu adalah resmi melalui lelang.go.id, ya, dan jangan transfer dulu, ya, dibaca dulu baik-baik apakah ini benar atau enggak, seperti itu. Dan harapan kami, ya tentunya sama ya Pak Robi, ayo ikut lelang, karena sebenarnya lelang ini kan dekat, ada di sekitar kita, ya, nggak jauh-jauh dari sekitar kita, ya, siapapun bisa ikut lelang, bisa ikut sebagai pemohon yang memohonkan barang untuk dijual ataupun disewakan, dan bisa ikut sebagai peserta lelang, ya, tidak ada batasan harus pihak-pihak tertentu, harus dari instansi tertentu yang ikut lelang ini, enggak, ya, masyarakat umum bisa dan apapun jenis barangnya, asal itu tadi ya milik pribadi. Benar ini milik kita, bukan dari hasil tidak kejahatan, dan kita berwenang untuk menjual barang ini ataupun menyewakannya, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi jangan tertipu dan
jangan ragu untuk ikut lelang di lelang.go.id. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala KPKNL Kota Parepare dan juga dari pelelang ahli muda KPKNL Parepare yang telah membersamai kita dan juga memberikan wawasannya kepada kita semua tentang lelang itu sendiri. Pemirsa, lelang bukan hanya tentang jual beli aset saja, tetapi juga tentang transparansi, kesempatan yang terbuka untuk semua dan juga tentunya berkontribusi dalam pergerakan ekonomi nasional dan juga khususnya yang lokal untuk daerah Kota Parepare. Ayo kita ikut lelang bersama dan juga memajukan ekonomi Kota Parepare. Akhirnya saya Suatun Hasan mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.